Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang ada di rumah pada saat ini. Dimanapun saudaraku berada, kami menyapa Shalom, salam sejahtera bagi kita, dan harapan kami Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, kita kembali jumpa di dalam program Cakap-Cakap tentang Tuhan dari channel Amazing Ministry. Nah, malam hari ini kita akan kembali sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk mengundang Tuhan hadir di tempat ini, mengundang Tuhan hadir di tempat dimanapun setiap saudara-saudara kami yang mengikuti program ini pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati dengan firman-Mu, Tuhan mengajar kami. Oh Tuhan, memperlengkapi serta menguatkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi setiap kami yang mendengar dan urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai akan berbagi firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Kita yang siap, kita sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini kita akan merenungkan satu topik, satu tema yang kita buat judulnya hadiahnya mau, bertandingnya enggak. Ya, hadiahnya mau, bertandingnya enggak. Saudara, adapun tema ini sebetulnya adalah satu tema yang menggelitik ya pikiran kita, supaya kita berpikir ya, supaya kita berpikir perihal pencapaian sebuah upah, pencapaian sebuah hadiah, atau pencapaian sebuah mahkota dalam kehidupan kita. Nah, mengapa judul ini kami buatkan saudaraku? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa ada orang-orang ya, ada orang ya yang hadiahnya mau, tetapi bertandingnya tidak, berjuangnya tidak, bergumulnya tidak. Saya jadi teringat satu video humor ya, satu video humor di medsos hari-hari ini dalam bahasa daerah ya, dalam bahasa daerah dia katakan begini ya, atau mungkin saya bahasa Indonesiakan saja, kurang lebih dikatakan begini. Leh, katanya, tolonglah carikan aku pekerjaan yang mulai dari hari Sabtu, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu libur, dan hari Minggunya gajian katanya. Ini memang humor ini menggeliti orang yang gajinya mau, upahnya mau, tapi kerjanya enggak gitu ya. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya pun berpikir begini. Pernah enggak sih Tuhan Yesus berkata begini, kalian murid-muridku, kalian semua pengikutku, tenang, saya sudah teriak di kayu salib, sudah selesai. Itu berarti tempat bagi kalian di Yerusalem baru sudah saya siapkan, dan kota Yerusalem baru atau sorga itu sudah terbuka buat kalian, kan gitu ya. Pintunya terbuka 24 jam sehari, kalian tinggal masuk, karena saya sudah menyiapkan dengan anugerah, dengan cuma-cuma. Jadi kalau kalian nanti kalau kalian nanti meninggal, tenang aja, pokoknya surganya saya siapkan, lalu pertandingannya saya yang mengerjakan ya. Pertandingannya katakanlah lomba maraton atau lomba lari 100 kali putaran sebuah tanah lapang, saya yang akan berlari untuk kalian ya, karena ada ayatnya, Tuhan berperang menggantikan kita ya. Kalian boleh pakai ayat itu supaya saya saja yang berlari, saya yang bertanding. Kalian tidur aja ya, kalian tidur aja, atau kalian kerjakan aja
apa yang kalian mau kerjakan, mau kalian cari duit sebanyak-banyaknya, kumpul harta sebanyak-banyaknya, menikmati kesenangan sepuas-puasnya, silakan. Nggak apa-apa, saya saja yang bertanding sampai putaran ke-100 nanti. Kalau putaran terakhir udah selesai, ya, saya akan kasih tahu kalian. Bagi yang tidur, saya akan bangunkan kalian yang tidur supaya kalian ikut masuk dan menerima hadiahnya. Pokoknya kalian tenang aja. Oke? Kata Tuhan Yesus. Kira-kira, saudaraku, kira-kira ini pernah nggak sih ada pesan Tuhan Yesus, ada perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan sedemikian? Saya kira logika akal sehat pun, logika akal manusia biasa pun tidak akan pernah berpikir atau punya paradigma seperti itu, saudaraku. Apalagi ini untuk mencapai mendapatkan mahkota kehidupan kekal. Kan begitu ya. Sedangkan untuk mendapatkan medali, apakah itu perunggu, perak atau emas yang fana, para atlet itu berlatih sekuat-kuatnya dan bertanding juga habis-habisan untuk mendapatkan medali ataupun piala itu. Dan piala mana yang akan ditinggalkan, ya, akan tinggal tidak ikut dibawa ke dalam kekekalan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, hidup kekal, ya, yang penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan yang tak terbayangkan itu, bagaimana mungkin bisa seperti itu? Namun tidak dapat dipungkiri ada paham di luar sana yang menggiring orang berpikir seperti itu. Sebutlah misalnya paham sekali selamat tetap selamat. Nah, paham ini kalau artinya atau definisinya adalah begitu seseorang terima keselamatan dari Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, terima Dia dalam hidupnya, lalu otomatis nanti di akhir hidupnya ikut Dia masuk di dalam kerajaan kekal itu. Kalau itu yang dimaksudkan oleh paham sekali selamat tetap selamat, tentulah itu tidak benar. Kan begitu, saudara-saudara. Namun karena ada paham-paham yang seperti itu, ya, seperti misalnya paham yang lain yang mirip seperti itu, hyper grace, anugerah yang berlebih-lebihan. Misalnya kalau sudah selamat, itu berarti dosa semua sudah diampuni, dosa sekarang dan dosa yang di masa depan juga sudah diampuni, maka terus berdosa pun tidak apa-apa. Kan begitu, saudara. Nah, dua hal ini, dua paradigma ini, dua pandangan ini sungguh sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Sungguh sangat bertentangan dengan Alkitab, saudara-saudara. Akibatnya ada banyak orang setelah percaya Yesus hidup semaunya. Selain hidup semaunya, hidup hanya untuk diri sendiri. Selain hidup untuk diri sendiri, saudara-saudara, hidup tetap dalam keberdosaan. Hidup terus bertekun di dalam dosa. Dan akibat yang lain membuat orang Kristen yang percaya paham seperti ini, saudara, menjadi pemalas, ya. Karena dia pikir yang penting aku sudah percaya Yesus, terima Yesus, ya sudah, nanti saya akan ikut masuk surga. Nah, untuk saudaraku yang dikasih oleh, untuk menyingkirkan paham yang seperti ini dari kehidupan setiap orang Kristen, dari kehidupan setiap orang percaya, renungan malam hari ini kita sajikan dengan judul yang sedikit bernada sindiran, yaitu hadiahnya mau, bertandingnya enggak. Saudara-saudara, supaya sekalian kita pada malam hari ini sadar betul, saudaraku, bahwa apabila kita mau hadiahnya, yaitu mahkota kehidupan kekal, kita juga harus mau bertanding, saudaraku. Amin, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita lihat dulu terlebih dahulu bahwa pandangan sekali selamat tetap selamat, bahwa pandangan kalau sudah sekali dosanya diampuni, semua dosa sudah diampuni dan tidak apa-apa kalau masih berdosa terus. Nah, kita akan lihat Alkitab yang menentang akan hal ini. Yang pertama, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara dari Matius 7, ya, Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Saya akan bacakan buat kita semua. Oke, demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku, masuklah melalui pintu yang sesak. Benar, Tuhan Yesus sudah berkata, berteriak di kayu salib, sudah selesai. Betul. Tuhan Yesus juga yang berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar. Alkitab juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, kata percaya, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun ayat ini bukan berkata serta-merta orang akan otomatis, Bapak Ibu Saudara, ya. Meski firman Tuhan ini bersumber dari pribadi yang sama, yaitu dari Tuhan Yesus, ya, melalui Roh Kudus, dia menyampaikan kepada penulis Injil mengatakan supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, yes, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun Tuhan yang sama, saudaraku, yang berkata masuk melalui pintu yang sesak. Tempuh dan hadapilah perjalanan hidupmu sebagai pengikutku dengan segala keterbatasan, dengan segala, ya katakan rambu-rambu, saudara-saudara, ya. Rambu-rambu yang Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah, kan begitu ya, prinsip-prinsipnya, kebenarannya, semuanya nanti akan diimbuhkan, kan begitu. Lalu Tuhan Yesus yang sama juga berkata, barang siapa tidak, ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan menyangkal dirinya, tidak layak menjadi muridku. Bahkan dia juga berkata, Tuhan Yesus yang sama, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudara perempuan, saudara-saudara, suami, istri, bahkan nyawanya, kalau itu menjadi penghalang, ya, kalau itu menjadi penghalang untuk saudara dan saya melekat, terikat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berkata, tidak layak menjadi muridku. Kan begitu. Tuhan Yesus yang sama juga yang berkata, barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi artinya barang siapa takut mati, ya, dia ingin memelihara nyawanya di kehidupan selama di bumi ini, maka orang itu akan kehilangan, betul-betul kehilangan nyawanya selama-lamanya. Tuhan Yesus yang sama yang berkata, tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena namaku, karena mengikut aku, karena melalui jalan yang sesak itu, maka ia akan memperolehnya untuk selama-lamanya di dalam kekekalan, saudara-saudara. Nah, jadi kita harus dudukkan semua kebenaran ini semua pada tempatnya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Dalam kehidupan kita,
ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, ada banyak hal yang harus kita tinggalkan dan tanggalkan, saudara-saudara. Dan itu menjadi jalan yang sesak bagi kita. Kan begitu, saudara-saudara. Karena kalau sebaliknya kita masuk jalan yang bebas, jalan tol kehidupan tanpa hambatan, lebar pula, banyak orang masuk mengikuti jalan itu, saudara-saudara. Lah ternyata Tuhan Yesus mengatakan itu menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Yesus mengulang lagi, karena sesaklah pintu, sempit pintu, dan sempit juga jalan menuju kepada kehidupan kekal itu. Saudaraku, masih mengenai hal ini, penulis Injil Lukas berkata di dalam Lukas 13 ayat 24, ya, Lukas 13 ayat 24. Yuk kita buka sama-sama, saudaraku. Ya, Lukas 13. Ayat yang ke-24, apa dikatakan di sana? Wah, ini lebih jelas lagi, saudara-saudara. Penulis Injil Lukas menggunakan kata yang lebih khas. Dikatakan begini, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Nah, ada kata berjuang. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat kalau mereka tidak rela menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi tadi, saudara-saudara. Jadi kita kembali kepada kata berjuang. Nah, paham atau pemikiran orang yang menganggap kalau sudah percaya Tuhan Yesus, dan kalau sudah terima dia, mengundang Yesus masuk dalam hatinya, maka tidak perlu lagi berjuang. Keliru, saudara-saudaraku. Terbukti paham yang seperti itu keliru, atau pengajaran yang seperti itu keliru. Itu malah menentang ajaran yang benar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sama yang berkata, berjuanglah, struggle, fighting, saudara-saudara, bergulat, harus bergulat untuk menjalani jalan yang sudah disediakan. Yes, jadi jalan sudah disiapkan, tujuan yang jelas pun sudah disiapkan, kan begitu. Tetapi untuk menjalani, melewati jalan itu ya harus berjuang, gitu saudara-saudara. Nggak bisa berleha-leha, nggak bisa sambil tidur-tiduran, dan ikut Tuhan nggak bisa sambil-sambilan. Ikut Tuhan nggak bisa juga, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampingan. Nggak bisa. Atau ikut Tuhan Yesus, kaki kita ada di dua perahu, ada di dua jalan. Satu di jalan yang sesak tadi, satu lagi di jalan yang lebar. Nggak bisa juga. Kan begitu, saudaraku? Nggak bisa, saudara-saudara. Harus, Yesus yang mengatakan harus masuk melalui pintu yang sesak itu. Oke. Lalu kita lihat selanjutnya, saudara, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat 12. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Yuk kita baca sekali lagi dengan suara yang jelas. Bertandinglah, muncul kata bertanding. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Iman yang benar, ya, bukan yang iman yang keliru atau yang palsu, saudaraku. Dan rebutlah hidup yang kekal. Mari kita perhatikan dua kata kerja di dalam ayat 12 ini. Kata kerja yang pertama atau kata perintah yang pertama, bertandinglah. Bertandinglah itu perintah, bertanding itu kata kerja. Ya, bertanding itu. Jadi bertanding,
Saya yakin setiap kita pernah ikut dalam sebuah pertandingan. Paling tidak bertanding tarik tambang kan begitu. Apakah itu ketika retreat gereja gitu ya saudaraku, atau ketika tanggal 17 Agustus gitu saudara, kita ikut dalam pertandingan ya. Tarik tambang kah? Tanding apa lagi kira-kira saudara pernah ikut? Tanding lari dalam karung ya, lari goni kah? Ya kan gitu ya saudara-saudara. Atau lomba berenang dengan teman-teman di kolam renang kan begitu ya, dan seterusnya. Kan begitu kan? Nah, bertanding itu harus ada usaha mengerahkan seluruh energi, seluruh kekuatan dan fokus perhatian. Seperti itulah orang yang bertanding. Seperti itulah orang yang bertanding saudara-saudara. Jadi dalam pertandingan iman yang benar pun ya seperti itu. Saudaraku, ada effort. Jadi bukan effortless dia, tapi ada effort, ada usaha, saudaraku, di dalam pertandingan iman kita pemercaya Kristus Yesus Tuhan. Kata kerja yang kedua, rebutlah. Ya, kata perintah yang kedua, rebutlah. Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita melakukan pekerjaan rebut. Jadi hidup yang kekal itu direbut. Udah disediakan, ya, udah disediakan oleh Tuhan Yesus, bahkan sudah disiapkan secara cuma-cuma karena terlalu mahal. Jadi Tuhan Yesus yang sudah beli sorga itu buat kita pakai nyawanya, pakai darahnya, kan begitu saudaraku. Tetapi kita masuk melalui pintu yang sesak dan rebut. Harus direbut saudara-saudara. Nah, ini jelas ya. Ini sudah sangat amat jelas, sangat sederhana, bahwa harus bertanding dan harus direbut. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita lihat ayat yang berikutnya saudara. Ya, dikatakan di sini Filipi 2 ayat 12. Apa dikatakan di sana saudaraku? Filipi 2 ayat yang ke-12. Oke. Saya bacakan buat kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi harus dikerjakan, dan mengerjakannya enggak sekali-sekali. Tetapi tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan Yesus serta telah menerima Roh-Nya dalam hidup kita, kita harus tetap, ya, harus senantiasa, ya, harus senantiasa mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi tidak santai, tidak tidur, bahkan tidak di luar arena. Artinya tidak bisa tidak jadi penonton, tetapi harus jadi pemain semuanya. Lalu kemudian kita lihat saudaraku, lebih serius lagi, lebih jelas lagi dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 7, pasal 2 ayat 11, pasal 2 ayat 17, pasal 2 ayat 26, lalu Wahyu 3 ayat 5 dan ayat 12, ya. Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 3 ayat 12, Wahyu 3 ayat 21, dan yang terakhir masuk bagian akhir daripada Alkitab, yaitu Wahyu 21 ayat 7 dikatakan, kita baca bagian dari Wahyu 21 ini saudaraku. Ya, Wahyu 21
ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, saudara. Barang siapa menang, ya ini pengulangan ya yang ke-8 kali dari 7 kali kata barang siapa menang di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Di Wahyu 21 diulang lagi dia, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi bagian akhir daripada Alkitab yaitu Wahyu pasal 21 dikatakan barang siapa menang. Ya, dari pasal 2 pasal 3 sudah 7 kali dikatakan barang siapa menang, 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 barang siapa menang. Tentulah itu tidak kebetulan, tetapi memang Tuhan punya maksud. Tuhan punya kehendak di dalam pengulangan itu, supaya setiap pengikutnya sungguh-sungguh masuk melalui jalan dan pintu yang sesak dan berjuang melintasinya, serta bertanding dengan pertandingan iman yang benar dan ada attitude merebut kehidupan kekal yang sudah tersedia secara gratis itu, dan harus menjadi pemenang. Pemenang tentunya bukan hanya satu, tetapi masing-masing kita ketika kita menyelesaikan seperti Paulus menyelesaikan pertandingannya sampai pada garis akhir pertandingannya, maka saudara dan saya menang. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kita menang saudara-saudara. Oke, kan begitu ya? Kita menang. Nah, kita lihat dulu, bisa nggak gugur? Kan begitu saudara, bisa nggak gugur? Ternyata Alkitab menjawab demikian. Kita buka dari 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1, apa dikatakan di sana? Apa dikatakan saudaraku? Saya bacakan buat kita. Tetapi roh, huruf besar, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, kalau dalam bahasa Inggris end times, akhir zaman, di hari-hari terakhir, ada orang yang akan murtad. Murtad berarti pernah dia percaya, berarti pernah dia mengecap karunia-karunia roh, pernah dia mengecap kebenaran firman, pernah dia percaya Yesus, pernah dia terima Yesus, pernah dia ikut Yesus, pernah dia menerima keselamatan itu, kan begitu saudara-saudara. Itu yang disebut dengan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nubuat ini, peringatan ini berlaku pada hari-hari saat sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita harus betul-betul memahami firman Tuhan lewat pimpinan Roh Kudus. Betul-betul memahami Alkitab ini, bertekun kita dalam pembacaan Alkitab, dan bertekun kita untuk mengerti apa yang tertulis di sini seperti yang Tuhan maksud. Kan gitu saudara-saudara. Kita bisa mendapatkan itu kalau kita tanya Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita mengerti maksud Allah, maksud Tuhan dengan apa yang tertulis itu, bukan maksud orang. Tuhan akan ajari kita, karena Dia yang berjanji bahwa Roh Kudus dikirim untuk menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, dan akan penghakiman. Jadi Roh Kudus yang sama akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan itu. Ketika kita bertekun kepada firman Tuhan ini,
muncul orang yang menyesatkan kita, kita akan tahu, kita akan mengerti karena Roh Kudus tolong kita, saudara-saudara. Sebutlah misalnya Alkitab dari salah satu sekte bidat di dunia ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan begini. Kalau di dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam Alkitab mereka mengatakan, Alkitab mereka tidak sama dengan Alkitab kita tentunya, mengatakan, in the beginning was the Word, and the Word is God, ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu ya, and the word with God, and the word is a God. Di situ saudara-saudara. And the word is a God. Word di situ, firman di situ kan Yesus. Pada mulanya adalah firman, yaitu Tuhan Yesus, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, adalah Tuhan. Alkitab mereka mengatakan is a God. Ya, saudara pasti tahu ya apa sekte mana yang saya maksudkan di sini. Ya, mereka ini suka menawarkan traktat-traktatnya di pasar-pasar. Sekte itulah itu, Alkitabnya seperti itu, saudara-saudara. Nah, ketika kita sudah memahami Alkitab ini, yang 66 kitab ini, saudara-saudara, ya, Roh Kudus tolong kita memahami, maka ketika ada penyimpangan dan penyelewengan pun, kita tahu bahwa itu sudah menyeleweng, bahwa itu sudah menyesatkan. Kan gitu, saudara-saudara. Lalu, banyak sekali hari-hari ini di luar sana pengajaran yang menyesatkan. Sebutlah misalnya informasi-informasi di grup-grup, ya, grup-grup medsos mengatakan bahwa ada kitab yang dikeluarkan. Ada kitab yang hilang dari Alkitab ini. Ya, seperti kitab Henokh. Mereka mengklaim bahwa kitab Henokh dikeluarkan dari Alkitab ini. Seharusnya itu ada, kan begitu, saudara-saudara. Nah, padahal kitab Henokh itu mempercayai bahwa, ini contoh, bahwa Hawa bersetubuh dengan ular sehingga lahir Kain, kan begitu, saudara-saudara. Padahal Alkitab yang benar, yang kanonik, yang sudah teruji 3.500 tahun lebih, ini bukan 2000 tahun saja, sebelum perjanjian baru kan sudah ada perjanjian lama. Jadi kalau dihitung ke belakang sudah 3.500 tahun lebih, ini sudah teruji kebenarannya. Saudara-saudara, khusus kembali soal kelahiran Kain, itu di dalam Kejadian 4 ayat 1 dikatakan, maka bersetubuhlah Adam dan istrinya Hawa, maka lahirlah Kain. Kan gitu. Meski Kain kemudian memang mengikuti maunya iblis, tetapi Kain itu sungguh-sungguh lahir dari rahim Hawa menurut Alkitab yang ada di tangan kita ini. Jadi ada upaya-upaya, maksudnya di sana ada upaya-upaya untuk dunia, khususnya orang Kristen, tawar hati terhadap Alkitab yang ada sekarang ini. Ada upaya untuk supaya orang mulai skeptis, mulai meragukan Alkitab ini, saudara-saudara. Hati-hati, saudara-saudara, ya. Itu salah satu cara bagaimana orang bisa tersesat dan disesatkan di hari-hari ini. Itu maksud saya. Tetapi tentunya perjuangan kita bukan hanya itu. Bukan hanya waspada terhadap pengajaran-pengajaran sesat, tetapi dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi sehari-hari pun, di situ kita perlu berjuang dan bergumul. Oke, ya. Jadi artinya tadi bahwa keselamatan itu ya bisa hilang kalau orang murtad. Itu poinnya, saudaraku. Kemudian Ibrani 6 ayat 4 sampai 6.
Ibrani 6. Oke. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian. Sebentar ya. Oke. Sebab mereka, saya baca. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, sebentar ya. Ibrani 6, oke. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia-karunia surgawi, dan yang pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus. Yang keempat, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Yang kelima, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Gak mungkin lagi. Dia akan hilang untuk selamanya, kata Alkitab kita ini. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Alkitab dengan tandas mengatakan, orang yang pernah mengecap keenam hal tadi, apabila murtad, saudara-saudara, maka dia tidak mungkin diperbaharui. Itu berarti dia akan hilang untuk selamanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk kepada pertanyaan. Bagaimana supaya kita, saudaraku, menang, keluar menjadi pemenang, kan begitu ya. Pertama, kita harus ikut bertanding. Mari ikut bertanding yang selama ini tidak ikut bertanding, ya. Kita bahas sedikit tentang ikut bertanding. Ikut bertanding itu pertama, bertandinglah dengan egomu, bertandinglah dengan kedaginganmu, saudaraku, bertandinglah dengan konsep hidupmu yang mau hidup untuk diri sendiri, ya kan? Bertandinglah dengan pengaruh nilai-nilai dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam Alkitab Message berkata begini, do not be so well adjusted to the culture of the world where you are living. Kan begitu, sudah. Without even thinking whether it is right or not before God. Kan begitu, saudara-saudara. Kalau diterjemahkan, Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali. Jangan, ayat dia dari Roma 12:2, janganlah kamu begitu mencocokkan diri dengan budaya dunia di mana kamu hidup, sehingga kamu masuk dengan pas ke dalamnya tanpa berpikir apakah itu berkenan dengan di hadapan Allah atau tidak, ya. Do not be so well adjusted to the culture of the world where you are living without even thinking whether it is please God or not. Kan gitu, saudara-saudara. Ini dia jelas, saudara-saudara. Saudara dan saya harus bergumul, bertanding untuk melepaskan diri dari pengaruh sistem nilai dunia ini. Harus bergumul untuk melepaskan diri dari tekanan dunia ini, dari pemaksaan dunia ini. Jangan pernah terikat dengan dunia ini. Jangan pernah terikat dengan kekuasaan yang ada di dunia ini. Tapi terikatlah hanya kepada kebenaran Tuhan. Terikatlah hanya kepada Tuhan Yesus yang kekal itu, saudara-saudara. Jadi itu penting sekali kita memahami akan perkara ini. Janganlah kamu menjadi. Jadi saudara harus berjuang, bertanding melawan sistem nilai dunia yang ada dalam kehidupan saudara. Ada sistem nilai lokal, ya, ada sistem nilai lokal yang bahagiannya itu bertentangan dengan kebenaran Tuhan, dengan kebenaran firman Allah.
Meski ada bagiannya yang tidak bertentangan, tetapi bagian-bagian yang bertentangan, saudaraku, saudara harus berjuang melepaskan diri dari situ. Tidak boleh kompromi. Nah, itulah perjuangan kita, disitulah kita berjuang. Apalagi yang perlu kita berjuang dan bertanding. Ya keinginan kita, hawa nafsu kita, ambisi kita. Saudara-saudara, kita harus berjuang mengalahkan itu. Kita harus kalahkan itu, saudaraku. Ya. Harus taklukkan kepada keinginan Kristus saja. Itulah pengikut sejati dari Kristus. Setia dengan perkara-perkara yang kecil. Mungkin hobi kita. Ketika hobi kita itu lebih penting dari firman Tuhan, lebih penting dari ibadah kepada Tuhan, dan lebih penting dari Tuhan itu sendiri, maka itu sudah menjadi berhala. Itu sudah menjadi menduakan Tuhan, saudara-saudara. Apalagi yang bisa menghalangi menduakan Tuhan dalam kehidupanmu? Harta saudara, jabatan saudara. Demi jabatanmu, engkau rela meninggalkan Kristus. Berjuang, jangan sampai meninggalkan Kristus. Apalagi, saudara-saudara, kira-kira dalam kehidupan. Selera saudara. Ya, selera saudara. Bisa menjadi penghalang. Bisa menjadi melebihi Tuhan dalam hidup saudara. Dan seterusnya. Belajarlah dari perkara-perkara kecil. Menangkanlah dulu perkara-perkara kecil dalam keseharian saudara. Apakah itu emosimu? Apakah itu pendapatmu? Apakah itu perdebatanmu, saudara-saudara? Pertengkaranmu? Hal-hal kecil. Sudahkah saudara dan saya harus bisa menahan diri? Meski kadang-kadang menurut kita pendapat kita benar, kita harus bisa menahan diri. Nah itu dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari keseharian kita untuk kita bisa memenangkan peperangan yang lebih besar yang akan datang di hari-hari yang akan datang. Karena di hari-hari yang akan datang akan semakin, keadaan dunia akan semakin sulit. Bahkan masa kesesakan besar akan muncul seperti yang tertulis dalam Daniel. Ya, Daniel 12 ayat 1. Ada masa yang akan semakin sukar. Sukar karena ekonomi, sukar karena karena faktor politis, saudara-saudara, sukar karena faktor cuaca, sukar karena faktor kesehatan, faktor medis dan lain sebagainya. Saudara, itu hal-hal yang akan lebih berat kita hadapi. Itu sebabnya berlatihlah untuk memenangkan perkara-perkara kecil dalam keseharianmu, supaya engkau kemudian menjadi pemenang menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar. Tentu tantangan yang lebih besar adalah ketika saudara dipaksa untuk menyangkal Yesus. Ya, dipaksa menyangkal Yesus. Itu tantangan yang paling terakhir, saudara. Dipaksa menyangkal Yesus. Jika tidak, nyawa saudara akan mereka ambil. Mereka akan melakukan tindakan yang seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk. Itu tadi dalam hal apa? Itu adalah jawaban terhadap hal apa saja kita harus bertanding. Saya sudah sebutkan tadi ya, banyak hal. Dalam hal juga penggunaan uang ya. Hari-hari ini saudara udah rasakan sendiri betapa sulitnya mulai mengalami kesulitan ekonomi. Kita harus mulai bisa mengurangi selera kita. Kita harus bisa menahan diri kita dari belanja A, B, C dan seterusnya, saudara-saudara. Kan begitu, saudara-saudara. Ya, haleluya. Nah, sebagai bagian akhir daripada renungan kita pada malam hari ini, supaya kita sungguh menjadi orang yang ikut bertanding dan beroleh hadiah. Ikut bertanding dan beroleh hadiah. Di dalam Filipi 4:13 dikatakan, apa dikatakan di sana? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita buka, tolong dibukakan ayatnya. Filipi 4:13 ya. Betul ya? Apa dikatakan di sana, saudara? Kita baca sama-sama, saudara. Boleh baca di tempat juga. 13. Oke, yuk. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, huruf besar, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya ulangi, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudara, kalau saudara terikat dengan Tuhan Yesus, saudara terus terpaut dengan Tuhan Yesus, maka saudara dapat menanggung segala perkara dan saudara akan tampil sebagai pemenang. Dalam satu Alkitab versi Message berkata begini, I can solve all problems and difficulties through Him, Jesus Christ, that infuse inner strength within me. Aku dapat menyelesaikan, mengatasi segala problema dan kesulitan-kesulitan di dalam Dia Kristus yang menginfus tenaga yang baru, kekuatan yang baru masuk di dalam diriku. Kurang lebih begitu terjemahannya saudara-saudara. I can solve all problems and difficulties through Him, Jesus Christ, that infuse inner strength within me. Artinya apa? Kalau saudara senantiasa terpaut dengan Kristus, dengan firman-Nya, senantiasa membangun mesbah dalam keseharianmu, senantiasa ada dalam hubungan yang karib dengan Yesus Kristus, maka saudara-saudara, kekuatan baru itu, a new strength, akan masuk di dalam rohmu, di dalam jiwamu, bahkan akan masuk di dalam tubuhmu, dalam seluruh sel-sel tubuhmu, sehingga membuat engkau menjadi cakap, mampu, kuat, menanggung dan mengatasi, menyelesaikan segala masalah. Katakan amin. Tantangan sekecil dan sebesar apapun itu, di saat engkau rela masuk dalam arena pertandingan itu, dan saudara rela terus bergumul sampai pada akhir garis finish, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut tidak makan juga. Jangan takut tidak dipelihara Tuhan. Kalau karena Dia engkau meninggalkan sesuatu, maka Tuhan Yesus yang bertanggung jawab. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di kolong langit ini, yang ada di alam semesta ini. Dia yang berdaulat 100%. Bukan kekuasaan dan kekuatan yang datang dari dunia ini. Ada amin saudara? Bukan sama sekali. Tetapi Dia berserah total kepada Dia, maka Dia akan membela total. Jangan lupa saudaraku, Mazmur 18 ayat 2 berkata bahwa Tuhanlah bukit batu, kubu pertahanan, tanduk selamat, perisai, saudara-saudara, ya, perlindungan kita dan gunung batu kita. Jangan takut. Ikutlah bertanding dan raihlah kemenangan. Saya ulangi sekali lagi, ikutlah bertanding dan raihlah kemenangan, yaitu hidup kekal itu. Katakan amin saudara-saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah merenungkan sebagian perintah-Mu, firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Seberapapun yang kami sudah renungkan pada malam hari ini, kami berdoa Roh Kuduslah yang menguatkan setiap pendengar khotbah ini. Kapanpun mereka dengar, biarlah Tuhan Roh Allah yang hidup menguatkan kami menjadi pelaku, sehingga setiap kami tidak takut untuk masuk dalam arena pertandingan, masuk melalui pintu dan jalan yang sesak itu.
dan kami akan keluar menjadi pemenang. Dan di ujung sana sudah tersedia hadiah besar, kemuliaan besar, hidup kekal. Sudah tersedia mansion, rumah-rumah istana di Yerusalem baru bagi setiap kami pemenang. Haleluya. Sudah tersedia segala sesuatu yang tidak pernah muncul di hati dan pikiran kami. Itulah yang tersedia di dalam kehidupan kekal di Yerusalem baru, di sorga kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dunia ini hanya 70-80 tahun, barangkali ada juga yang 90 tahun, tapi itu hanya sekejap mata, sekedip mata dibanding dengan kekekalan. Kami mau hidup kekal, itulah yang menjadi bagian kami. Terima kasih, berkati semua pendengar Tuhan, berkati kesehatannya, berkati ekonomi pekerjaan, berkati segala kebutuhan sehari-hari, berkati mereka semua, suami istri, Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati kami semua, lebih berlimpah lagi di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita yang diberkati dan akan terus diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat, selamat menjadi petarung dan pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, shalom. Rancanganmu indah dan sungguh sempurna. Rancanganmu indah dan sungguh sempurna. Oh, rancanganmu indah dan sungguh